Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah perkenankan kita kembali untuk bisa sama-sama belajar mengikhlaskan niat segala sesuatunya karena Allah, berusaha untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apapun kondisi kita hari ini yang Allah berikan ujian berupa sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai sarana untuk menggugurkan dosa-dosa. Maka untuk orang yang Allah uji dengan sakit ini tidak akan menjadi hina di mata Allah, karena hakikatnya sakit itu pasti ketika orang beriman yang Allah berikan ujian, kalau dia sabar ada kebaikan. Dengan sakitnya bisa menjadi wasilah penggugur dosa dan bisa menaikkan derajat di sisi Allah. Begitu juga hari ini kita melihat Solo Raya, Masya Allah padat luar biasa. Mulai beberapa waktu kemarin sampai dengan kejadian tadi pagi, saya baru baca postingan ada kecelakaan di flyover belakang sini ya, di flyover Purwosari, tabrakan beruntun. Mobil Innova, Avanza, Scoopy dan pedagang es benar-benar rusak parah. Kendaraannya semuanya, ya ini langsung dilarikan ke IGD. Artinya bagi seorang mukmin itu mendapati apapun kejadian yang ada di sekitarnya, kalau kita yang tidak mendapati kejadian itu bersyukur gitu ya, alhamdulillah ya Allah, itu jalanan yang setiap hari kita lewati, ya deket sama tempat kita ngaji gitu ya. Tapi kejadiannya tadi pagi sehingga hari ini kita ngaji, alhamdulillah nggak ada halangan, alhamdulillah masih dimudahkan jalannya oleh Allah bisa sampai ke sini dengan selamat. Jadi kalau kita berbicara tentang rizki itu bukan sekedar materi yang kita dapatkan, tapi Allah sehatkan badan kita, Allah kasih kita kesempatan untuk ngaji yang sesuai dengan sunnah, Allah pertemukan kita dengan teman-teman yang soleh, itu rizki yang luar biasa besar ya. Maka tidak ada hal yang harus kita ucapkan dalam hidup selain bersyukur saja sama Allah. Bersyukur apapun kondisinya ya, dalam setiap sesuatu yang tidak enak. Bukan berarti kita mengeluh, tapi bersyukur dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, kalau dikasih sakit kayak gini, alhamdulillah sakitnya kayak gini gitu ya. Tidak seperti orang lain yang jauh lebih berat. Yang dikasih sehat, yo jangan jumawa, jangan sombong. Oh sing liyane loro aku etes dhewe ah. Jangan begitu ya. Nanti justru itu jadi kena penyakit ain. Ketika kita bilang padahal sing liyane kae tumbang kabeh aku ket awal sehat doa, tahu-tahu nanti bruk gitu ya, sakit ya. Nah, jadi bersyukur sama Allah apapun kondisinya, semoga Allah senantiasa berikan kepada kita kemudahan untuk melakukan kebaikan. Itu yang penting. Karena tanda orang yang diterima kebaikannya oleh Allah itu ketika dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Wa min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Merupakan tanda sebuah kebaikan adalah ketika dia dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelah kita melakukan kebaikan yang pertama. Kemarin bisa sedekah, kok sekarang bisa sedekah lagi. Itu tanda sedekah kita diterima. Jadi bukan ibadah yang benar itu yang melahirkan kepedean, bukan. Kalau kita ibadah terus, kok ora sedekah, aku ndak iki wis sedekah akeh sisan saiki yo praise, misalkan gitu ya. Nah, itu tanda bahwa jangan-jangan sedekah kita nggak diterima ketika melahirkan kesombongan. Tapi justru kalau Allah sampaikan bahwa orang yang hakikatnya diterima oleh Allah fi qulubihim wajilatun. Jadi di dalam hati mereka justru ada rasa khawatir dan rasa takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Maka kita ngaji ini sebagai salah satu bukti bahwa ya Allah, jangan-jangan kemarin yang ngajinya nggak diterima, sekarang ayo kita ngaji lagi. Ketika dimudahkan untuk melakukan kebaikan, tanda Allah ridho dengan kebaikan yang kita lakukan. Setelah kita bersyukur kepada Allah, tidak lupa kita mengucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan salah satu pembuktian dari cinta Nabi kita bersolawat. Tetapi jangan sampai ketika kita bersolawat ini dijadikan sebagai sarana hanya untuk umpan kita kepengen dunia. Karena hari ini banyak ya orang-orang yang menjadikan sholawat itu sebagai pancingan. Pengen ini, pengen itu disolawatin ya, pengen rumah disolawatin rumahnya, pengen suaminya yang ganteng, setiap cowok cakep lewat disolawatin gitu ya. Ini contoh bagaimana sholawat yang dilakukan ini yang gak sesuai dengan tuntunan gitu. Orang-orang hari ini, beberapa hari yang mungkin sampai kemarin ya, dari tanggal 12 mungkin sampai 14 itu yang Solo bagian sana itu penuh gitu ya, sampai jalanan ditutup, macet total. Orang-orang melakukan apa? Mereka berkumpul yujane sholawatan gitu. Tapi kita khawatir nih kalau kita ikut dalam hal-hal yang seperti itu, sholawatan kita diterima oleh Allah atau enggak. Rasulullah menganjurkan dan menuntunkan untuk seperti itu atau tidak. Karena yang namanya amal ibadah itu enggak sekedar kita ikhlas. Oh ikhlas banget itu semua yang datang ya, dari India sampai dari kota-kota jauh sana sampai Madura ada ya, pergi ke toko isine wong sarungan gitu, pergi ke sini gitu ya. Jadi sampai Solo Raya tuh Masya Allah penuh sesak gitu. Ya mereka sholawatan iya, tapi kita buat hari ini yang sudah ngaji, pahami bahwa kita ini bersholawat sebagai pembuktian cinta Nabi. Kita berharap akan bersama dengan orang yang kita cintai. Maka jangan jadikan sesuatu yang harusnya bisa memberikan kita syafaat justru malah menjerumuskan kita ke neraka karena ada amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan ya. Maka itulah sebabnya kita terus belajar dengan materi-materi yang beragam. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah di hari ini kita belajarnya apa Bu? Sirah ya. Ya, karena di Jumat yang lalu pekan yang lalu, Kamis yang lalu tazkiyatun nafas, karena memang saya berhalangan hadir karena qadarullah anak saya yang kecil sakit, opnam, kena campak, tipes, pneumonia, infeksi pernafasan, dan juga demam sampai 42 derajat. Jadi memang ya ada kalanya Allah, kata Allah mungkin ini orang kalau nggak dikasih ujian nggak berhenti gitu ya. Dikasih dulu ujian biar ngurusin anak ya, jagain anak, full saya liburkan kajian. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Memang kadang seperti itu. Kadang saya mikir ada rasa ya Allah capek gitu ya, ngisi kajian tiap hari itu ya ada bosannya juga Bu gitu ya. Bosen gitu. Kadang doa sama Allah, ya Allah minta deh sehari aja nggak ngisi kajian, sehari aja gitu. Dikasihnya seminggu. Tapi dikasih seminggu ngurusin anak sakit ya. Makanya kalau doa itu jangan jangan sesuai keinginan kita, minta apa yang menurut Allah baik. Karena bisa jadi yang menurut kita baik ternyata tidak baik menurut Allah. Baik, hari ini insya Allah kita bahas tentang sirah sahabiyah dan kita masih di bab awal tentang Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Untuk pekan depan insya Allah Ustadz Zaki ya, mudah-mudahan beliau hadir karena alhamdulillah juga saya insya Allah Senin berangkat umroh, pamit juga sama ibu-ibu semua. Insya Allah nanti ketemu lagi di bulan depan gitu ya. Baik, hari ini kita belajar tentang Ibunda Khadijah binti Khuwailid yang pernah kita bahas kemarin. Bagaimana dari segi nasabnya, ternyata salah satu yang ditekankan di dalam Islam itu adalah bernasab ya. Jadi nek bisa kita itu 4 nasab ke atas itu masih ingat. Cuman kesalahan orang Indonesia adalah ngasih nama anak tuh panjang banget sampai nama bapaknya enggak katut. Nah itu harusnya kalau sesuai dengan sunnah, nama anak itu satu suku kata saja, kemudian yang belakang di nama bapaknya. Maka orang Arab itu untuk memudahkan dari proses nasab, biasanya mereka memberikan nama anak sama dengan nama bapak. Maka nanti nggak heran nih Bu, kalau ngelihat hadis ada namanya Ka'ab bin Malik, Malik bin Ka'ab gitu, Ubayd terus gitu. Jadi namanya kok ada ini bin, loh kok podo gitu, karena memang rata-rata begitu, nama anak sama dengan nama bapak. Jadi nggak apa-apa ya. Maka memberi nama di dalam Islam satu, kalau bisa berasalkan dari nama para nabi. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa dari para nabi, maka dari generasi para sahabat. Kalau tidak dari sahabat, maka dari generasi para ulama. Kalau tidak dari generasi para ulama, maka cari bahasa Arab yang mengandung arti baik. Nah, jadi memang urut-urutannya begitu ya. Dan sebaik-baik nama yang paling awal itu adalah Ma'ubida wa Mahumida.
yang diawali dengan abdun, diawali dengan hamdun, abad, abid, abdullah gitu ya, atau dengan sirah dengan mustaq pecahan ha mim dal, Ahmad, Muhammad, Hamidah, Mahmudah gitu, itu lebih afdolnya. Maka kalau bisa kita memberikan nama anak kita dengan berbahasa Arab itu jauh lebih baik daripada bahasa lain yang memang sama-sama memiliki arti yang bagus. Maka kita belajar dari Ibunda Khadijah, namanya Khadijah tok gitu ya, nggak pakai Siti. Jadi yang memberikan gelar Siti itu orang Indonesia, karena Siti berasal dari kata Sayyidati, jadi sebutan untuk nona gitu ya, sebutan untuk orang yang kita muliakan, maka menggunakan Siti. Nama aslinya adalah Khadijah binti Khuwailid. Maka beliau menikah dengan Rasulullah setelah janda 2 kali dan memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya. Jadi nama anak Ibunda Khadijah yang 3 itu adalah Hindun, Hindunnya ada 2, Hindun laki dan Hindun perempuan. Yang ketiga ada Halah. Jadi Hindun, Halah. Jadi total nanti anaknya Khadijah ada berapa? 9 totalnya. Karena yang dari pernikahan sebelumnya 3, dari Rasulullah 6. Nah dari Rasulullah 6 ini 2 yang laki-laki, 4 yang perempuan. Dengan 2 anak laki-lakinya diwafatkan oleh Allah di usia masih menyusui. Jadi tidak ada satupun keturunan Nabi yang berasal dari anak laki-laki. Maka anak laki-lakinya Rasulullah semua diwafatkan dalam usia kurang dari 2 tahun. Karena nanti akan Allah berikan sebuah hikmah yang besar di balik kematian anak-anak laki-lakinya Rasul ya. Maka setelah menikah dengan Rasul, sebelumnya Rasulullah diperintahkan, Khadijah memerintahkan Maisarah untuk melihat bagaimana sifat dan karakter Muhammad ini di dalam berniaga. Ini masuk ke dalam perkataan Umar bin Khattab. Dulu zaman Umar bin Khattab itu ketika ada seorang laki-laki yang mau menjadi saksi dalam persidangan, kemudian Umar bin Khattab selalu bertanya, sudahkah kamu mengenal orang ini dengan baik? Iya, aku sudah mengenalnya. Maka Umar bertanya, sudahkah kamu bersafar bersamanya? Tidak, aku belum bersafar bersamanya. Jangan mengaku mengenal seseorang kalau kamu tidak bersafar dengannya. Yang pertama. Yang kedua, sudahkah kamu pernah bermuamalah urusan uang dengannya? Belum. Maka jangan mengaku mengenal seseorang kalau kita belum melakukan 2 ini sama orang tersebut. 1, pernah pergi bareng, safar. 2, urusan uang. Karena pada saat safar yang panjang itu karakter dan watak seseorang, watak aslinya kelihatan saat dia safar gitu ya. Yang perangainya mungkin sabar apa orang setiap gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan buruknya akan Allah tampakkan pada saat safar bersama. Maka kita tuh nyari temen yang baik itu coba lakukan sesekali safar bareng. Ini kita bisa tahu nih orang ini baik atau enggak. Yang kedua, urusan duit. Nah, sudah, kalau uang yang berbicara itu watak aslinya seseorang akan kelihatan. Bagaimana dia ketika dipinjemi uang gitu ya, dia mampu menepati janjinya atau enggak. Apa mblenjani wae. Yo sesok yo nek aku itu arisan orang nyaur utangan gitu ya, buat beli yang lain. Yo sesok nek iki terus begitu. Dari karakter orang tuh bisa terlihat dari urusan muamalah dengan uang. Maka ternyata Rasulullah pun ketika diteliti oleh Maisarah dua-duanya sudah pernah melakukan ini, safar bersama dengan Rasul ke Syam dan itu memakan perjalanan yang lama. Yang kedua, bermuamalah dengan uang, karena ternyata Rasulullah dengan kejujurannya sampai dijuluki Al-Amin, sampai semua orang-orang yang beli dagangan itu nunggu Rasulullah yang dagang gitu ya, saking terkenal dengan kejujurannya. Jadi metode Rasulullah dulu kalau berdagang bukan saya beli 5.000 tak jual 10.000, enggak. Jadi metode Rasul dulu berdagang begini. Ini saya punya barang ini bagus, berasal dari kota Yaman, kelebihannya begini gitu. Saya ngambilnya dari juragan segini. Kira-kira kalau untuk barang yang sebagus ini Anda bisa memberikan laba berapa untuk saya? Jadi Rasul itu ngasih tahu harga aslinya sekian dengan kondisi keistimewaan barangnya itu begini, kira-kira kalau untuk harga yang segini pantasnya dinilai berapa gitu ya. Begitu juga kalau ada yang cacat, kasih tahu, oh ini cacatnya begini. Inilah sebabnya kenapa kok Rasulullah sampai bersabda, aku dan pedagang yang jujur kahata ini seperti 2 jari jemari ini, saking dekatnya. Karena hari ini menemukan pedagang yang jujur itu susah ya.
cacat sithik ala ora ketok, rasa diomongi nek cacat kan begitu. Bahkan hari ini kita beli online saja, foto tampilannya bagus ternyata aslinya jelek kan gitu ya. Maka pedagang yang jujur, dan itu sudah dibuktikan oleh Rasulullah. Kemudian setelah kita singkat karena memang kita sudah membahas itu. Kemudian setelah pernikahannya dengan Rasulullah, akhirnya Khadijah, Rasulullah itu memiliki sebuah kebiasaan beruzlah gitu ya. Beliau itu menyendiri untuk memikirkan penciptaan alam semesta, memikirkan siapa yang menciptakan, dan itu berbeda dengan kebiasaan orang-orang Arab. Nah, kebiasaan orang-orang Arab itu mereka dengan berburu, kemudian minum-minuman khamr, berjudi gitu ya. Sampai akhirnya di lingkungan Mekah saat itu, orang yang tidak mengikuti kebiasaan orang masyarakat sekitar itu hanya 3 orang. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal. Jadi dari kalangan perempuan itu Khadijah binti Khuwailid. Makanya Khadijah itu dijuluki sebagai At-Thahirah, wanita suci. Karena walaupun dia janda, tetapi tetap menjaga kesuciannya dengan tidak ikut ke dalam circle pertemanan wanita-wanita Saudi pada masa itu. Karena kita tuh kalau ngelihat wong Arab kiyo, ya segitu itu Bu. Maksudnya gini, orang kenapa kok Allah itu menurunkan Islam di Arab? Karena ternyata wong Arab ki wangel banget nih didandani gitu ya. Dalam bahasa Jawanya tuh wangel didandani. Hari ini kalau kita ngelihat, inilah tanda-tanda akhir zaman. Di Mekah Madinah itu masih cadar orang kita lihat biasa, kemudian pakai jilbab hitam-hitam gitu ya. Tapi kalau sudah di Jeddah sekarang itu sudah mulai masuk ke dalam liberal ya. Bahkan nanti kalau di Jeddah melihat wanita-wanita Arab nggak pakai jilbab itu sudah biasa, karena di sana juga sudah dibolehkan berdirinya bioskop dan diskotik. Nah itu di Jeddah sekarang begitu. Jadi inilah salah satu tanda kiamat ya, akhir zaman. Maka kenapa kok Allah turunkan Rasulnya di negeri Arab? Karena memang Arab dengan dalam tanda kutip sulitnya untuk memperbaiki mereka. Maka dalam satu lingkup itu hanya ada 3 orang yang masih berpegangan pada kitab sebelumnya, atau kita sebutnya adalah ahlul kitab. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, yang beliau adalah sepupunya dari Ibunda Khadijah. Jadi Rasulullah saat beruzlah, beliau ada waktu dalam 1 tahun itu 1 bulan di mana beliau menyendiri di Gua Hira. Maka di saat beliau beruzlah itulah kemudian malaikat Jibril dengan menampakkan wujud aslinya. Maka kemudian malaikat Jibril mendekap Rasulullah dengan dekapan yang sangat kuat dengan mengatakan Iqra, dan beliau ketakutan seraya mengatakan ma ana biqari, Iqra, ma ana biqari, sampai 3 kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka sepulang dari situlah kemudian Rasulullah menggigil ketakutan, kedinginan, sampai kemudian masuk ke rumah, Masya Allah ya, Khadijah. Saya pernah kisahkan di bulan yang lalu bagaimana Ibunda Khadijah itu ketika menyambut kedatangan suami itu Rasul itu ketika melihat Khadijah, setengah dari kegelisahannya hilang. Seberat apapun masalah yang dimiliki Rasulullah di luar sana, kalau pulang itu artinya tentrem. Itu ibaratnya ngelihat Khadijah itu masalahnya wes rampung gitu ya. Ini berbeda jauh dengan kondisi rumah tangga kita hari ini, yang kalau suami pulang gitu ya, istrinya malah kok ngendi wae to Pak ya mene lagi mulai. Aduh ketok endrodok masuk angin makane sesok terus no. Kita mungkin sekarang begitu ya. Jadi suami pulang dalam keadaan sakit, wes jarno kandhani ngeyel wes udan-udan barang malah lunga wengi gen rasake dhewe saiki nek masuk angin. Nah, itu mungkin kita hari ini gitu. Tapi bagaimana dengan Khadijah saat itu ketika Rasulullah pulang dalam keadaan pucat pasi, kedinginan, ketakutan, beliau mengatakan zammiluni. Itu nggak langsung diberondong pakai pertanyaan gitu. Dari mana aja kok bisa sampai kedinginan kayak begini tuh gimana ceritanya tuh? Yo, nggak begitu Bu. Tapi apa yang dibutuhkan suaminya? Udah, beliau nggak nanya, diem aja sampai suaminya sendiri yang cerita. Maka beliau mengatakan zammiluni, selimuti aku. Diambilkan selimut. Itu sampai disebutkan saking peningnya Rasulullah ketakutannya sampai minta diambilkan air untuk ngerujuk kepalanya. Ya udah, nggak banyak tanya, diambilkan aja apa permintaannya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, datang kepadaku begini-begini. Disitulah Khadijah menenangkan hati suaminya dengan mengatakan, tidak mungkinlah Allah itu berbuat yang zalim kepadamu. Bukankah engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi? Ini dibesarkan hatinya gitu ya.
Kalau misalkan orang hari ini, ya Allah Bu, aku ketipu makane Pak, rasa melu-melu investasi bodong koyo ngono wis ngerti saiki golek duit angel. Suami ceritanya satu kalimat, istrinya jawabnya berkalimat-kalimat gitu ya. Maka yang dilakukan oleh Khadijah adalah membesarkan hati suami. Tidak mungkin Allah itu menyia-nyiakan engkau. Engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, engkau adalah orang yang menghormati tamu, engkau suka melepaskan beban dari orang-orang yang kesusahan. Pasti ada kebaikan di balik ini semua. Maka setelah beliau agak tenang, dibawalah Rasulullah kepada tempatnya Waraqah bin Naufal, yang memang Waraqah saat itu menjadi ahlul kitab ya. Jadi nanti kalau berbicara tentang ahlul kitab itu diantaranya kalau dia laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita muslimah. Tapi kalau perempuannya yang ahlul kitab, maka laki-laki non muslim tidak boleh menikah dengan wanita yang ahlul kitab ya. Jadi harus kuat si laki-lakinya. Jadi laki-lakinya muslim, wanita ahlul kitab boleh dinikahi. Tapi kalau perempuannya muslimah, laki-laki ahlul kitab tidak boleh menikahi wanita muslimah. Maka ahlul kitab diantaranya nanti sembelihannya boleh. Jadi kalau misalkan orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyembelih gitu ya untuk hewan potongan seperti ayam, kambing, sapi, maka sembelihan mereka adalah halal. Itu juga yang menjadi dalil ketika Rasulullah diundang oleh orang Yahudi untuk menikmati santapan daging yang paling disukai Rasulullah adalah daging kambing. Rasul tuh paling senang daging kambing, dan di bagian mana? Sampil, di bagian paha, itu yang paling disukai Rasulullah. Maka itulah nanti yang menjadi kisah di mana Rasulullah diracun oleh orang Yahudi karena beliau diundang makan oleh mereka. Sampai akhirnya Rasulullah, nanti kita kalau ngambil dalil bagaimana kesehatannya Rasulullah itu orang yang paling sehat. 63 tahun beliau hidup, itu cuma 2 kali tok sakitnya. Yang pertama saat diracun sama orang Yahudi itu, dan salah satu dari mukjizatnya Rasulullah itu daging yang dimakan Rasulullah beracun itu bisa ngomong. Jadi begitu orang Yahudi menaburkan racun di daging tersebut, daging itu berbicara, "Ya Rasulullah, ini masmumah, aku beracun ya Rasul, aku beracun, muntahkan." Maka Rasulullah pun memuntahkan daging tersebut, tapi sudah ada beberapa yang masuk ke dalam perut beliau. Tapi karena badan beliau fit, staminanya kuat, maka racun itu tidak berimbas saat itu juga, melainkan sekitar 7 tahun prosesnya setelah diracun baru berefek gitu ya pada kesehatan Rasulullah yang sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi Rasulullah meninggal di usia 63 tahun itu adalah efek dari racun 7 tahun yang lalu. Maka ketika Rasulullah kondisi staminanya drop, disitulah kemudian orang Yahudi melancarkan serangan yang kedua dengan Rasulullah disihir. Jadi Rasulullah sempat disantet sama orang Yahudi dengan cara apa? Dengan cara rambutnya. Jadi Rasulullah punya salah seorang pelayannya ini diminta untuk ngambil rambutnya Rasulullah dan itu dijadikan bukhul. Maka ini buat kita berhati-hati dalam meletakkan barang pribadi, baik itu foto gitu ya, maupun underwear ataupun rambut, karena itu bisa menjadi sarana sihir. Maka yang dilakukan orang Yahudi tadi, rambutnya Rasulullah ditaruh, dibungkus di dalam sebuah kain berwarna hitam, kemudian sudah dikasih jampi-jampi, ditaruh di sebuah batu, ditindih, ditaruh di dalam sumur. Dan sihirnya Rasulullah itu berupa seolah-olah Rasulullah mendatangi istri-istrinya, padahal Rasulullah tidak mendatangi istri-istrinya di waktu itu. Maka kemudian nanti turunlah surat Al-Mu'awwidatain, Al-Falaq dan An-Nas yang digunakan untuk Jibril saat meruqyah Rasulullah. Dan ini yang menjadi dalil untuk kita ketika sakit lakukan dengan ruqyah sebagaimana dilakukan Jibril kepada Rasulullah. Kembali ke masalah ini, jadi saat Rasulullah dan juga Ibunda Khadijah datang ke rumahnya Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal tahu, karena memang Nabi terakhir itu sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Di antaranya adalah bagaimana di dalam kitab orang-orang Yahudi, dalam kitab. Jadi kalau kita berbicara tentang kitab Ahlul Kitab, itu kan dibagi menjadi 2. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Orang Yahudi itu ke atasnya itu berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nasrani itu berasalnya dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Isa nanti bermuaranya ke satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
Cuman dari Nabi Ibrahim ini nanti punya 2 anak ya, yang dari Sarah adalah Ismail, yang dari Hajar adalah yang dari Sarah adalah Ishak, yang dari Hajar adalah Ismail. Nah, yang dari jalur Ishak itu banyak nanti yang menjadi nabi. Mulai dari keturunan Nabi Daud, Yakub, Yusuf, Ayub, itu nanti dari jalurnya Nabi Ishak. Sedangkan dari jalurnya Nabi Isa itu lebih sedikit yang jadi nabi. Jadi dari Nabi Ismail, kemudian nanti dari keturunannya itu Nabi Isa, kemudian baru nanti ke Nabi Muhammad. Jadi ke atasnya itu lebih banyak dari jalurnya Nabi Ishak yang bermuaranya ke orang Yahudi daripada yang bermuaranya kepada Nabi Ismail yang dari jalur orang Nasrani. Maka orang-orang Yahudi ini ketika mereka tahu bahwa Nabi terakhir itu diutus dari sebelah Gunung Paran. Jadi kalau di dalam kitab mereka Gurun Paran atau Gunung Paran itu letaknya ada di Mekah. Jadi mereka orang-orang Yahudi yang tadinya mereka banyak di Palestina, itu mereka hijrah ke Makkah dan Madinah untuk menanti kelahiran Nabi terakhir, yang memang disebutkan dalam kitab mereka lahirnya di Mekah. Maka ketika mereka mendengar bahwa Nabi terakhir justru lahir dari golongan orang Arab, mereka kecele. Jadi orang Yahudi itu kecewa. Loh, kok nabinya bukan dari orang Israel? Versi mereka begitu, karena harusnya yang banyak jadi nabi itu dari golongan kita. Kok malah dari bangsa Arab yang itu bermuaranya ke Nabi Ismail? Maka disebabkan rasa dengki itulah, rasa iri hati itulah orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah. Jadi orang Yahudi itu gak mau jadi muslim bukan karena mereka gak tahu yang benar. Mereka tahu yang benar tapi mereka gak mau ngikutin yang benar. Itulah kenapa Allah sebutkan Yahudi itu sebagai orang yang maghdubi alaihim. Nah, maka di dalam surat Al-Fatihah kita minta ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus, itu jalan yang Allah ridhoi, seperti orang yang kau beri nikmat, jangan seperti orang yang dimurkai. Siapa orang dimurkai? Yahudi. Kenapa kok Yahudi dimurkai? Karena mereka tahu yang benar tapi nggak mau ngikuti yang benar itu. Sedangkan dhalin itu adalah orang Nasrani. Mereka sudah dikasih tahu yang benar tapi nggak mau tahu. Jadi mereka aslinya nggak tahu, tapi dikasih tahu nggak mau tahu. Itulah Nasrani. Jadi bodoh gitu loh. Udah dikasih tahu, mereka bilang Tuhan itu 3. Dikasih tahu Tuhan itu 1. Nggak mau tahu ora 3. Wah, itu kan wong, kalau bahasa kita tuh jahil murakab, bodoh temenan gitu ya. Jadi jahil murakab itu bodoh kuadrat. Nah, jadi dia nggak tahu, dikasih tahu nggak mau tahu, tapi dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Nah, itu jahil murakab itu. Itulah orang Nasrani. Maka saat Waraqah bin Naufal diberikan tanda bahwa Rasulullah begini ini, maka Waraqah mengatakan, ini yang datang kepada suamimu adalah An-Namus gitu ya. An-Namus itu adalah malaikat yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya, dan kelak suamimu ini akan menjadi nabi akhir zaman. Seandainya pada saat hari di mana dia diusir dari kaumnya aku masih hidup, maka aku akan menjadi orang yang membela dia. Maka sampai Rasulullah bertanya, nanti aku akan diusir dari kaumku. Gak percaya, maksud aku ki orang Arab, orang Mekah, maksud aku diusir dari negeriku sendiri? Iya. Dan saat itulah kemudian turun wahyu gitu ya. Maka saat Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sampai akhirnya nanti diperintahkan. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 5. Kemudian surat yang kedua kali turun nanti adalah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa thiyabaka fatahhir. Perintah untuk jaga kebersihan, perintah untuk anzir, berdakwah secara terang-terangan. Maka ketika dakwah Nabi secara terang-terangan inilah permusuhan orang-orang dimulai. Maka disitulah kemudian kaum muslimin mengalami siksaan demi siksaan yang begitu berat. Maka sampai ketika orang-orang sudah memeluk Islam, beliau berdakwah sembunyi-sembunyi dulu dari rumahnya salah seorang sahabat yang kemudian disebut sebagai Darul Arqam. Jadi Darul Arqam itu adalah tempat di mana Rasulullah di situ memulai dakwahnya. Maka nanti dari kalangan para wanita yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Ketika kemudian Khadijah adalah seorang
istri yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah sampai dengan akhir hayat Rasulullah. Sekalipun Khadijah sudah meninggal dan Allah gantikan dengan istri-istri yang lain, tapi Khadijah tetap tidak bisa tergantikan. Maka ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa sih engkau selalu menyebut-nyebut nama itu? Karena begitu cemburunya Aisyah dengan Ibunda Khadijah. Sampai Ibunda Khadijah itu punya teman-teman yang ketika teman-teman sebayanya Khadijah datang menemui Rasulullah, Rasulullah pun memuliakan tamu-tamu istrinya. Ini sunnah ya di kita. Jadi kita bisa menyambung tali silaturahim, membalas kebaikan orang tua kita yang sudah nggak ada dengan tetap berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara bapak ibu kita yang sudah meninggal. Oh ini teman sebayanya, oh ini pak leknya, ini bu leknya. Cari ya, bersilaturahim dengan mereka. Yang dilakukan Rasul ketika teman-temannya Khadijah datang, beliau sampai menyembelih seekor kambing untuk diberikan jamuan untuk mereka. Sampai Aisyah kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasul, kenapa sih engkau selalu mengistimewakan Khadijah? Khadijah, kata Aisyah begitu. Bukankah dia itu sudah nenek-nenek tua yang peot? Sampai Aisyah bilang gitu karena saking cemburunya ya. Bukankah engkau, dan dia juga sudah ada di dalam tanah, kenapa selalu menyebut-nyebut nama Khadijah? Bukankah Allah itu sudah menggantikan engkau dengan yang lebih baik? Sampai Aisyah memberikan permisalan, kalau seandainya engkau menggembala seekor kambing, kamu pilih gembala seekor kambing di tanah yang di situ rumputnya masih muda-muda, yang masih seger-seger, atau di tanah yang kering, kerontang, tandus. Kata Rasul, ya aku pilih yang di rumput yang masih banyak. Maka seperti itulah Allah itu sudah menggantikan engkau dari nenek-nenek yang peot itu dengan istri yang lebih cantik, lebih muda gitu ya. Kenapa kok engkau selalu mengatakan Khadijah? Maka Rasulullah di situ marah sambil mengatakan, wahai Aisyah, ketahuilah seandainya ucapanmu itu dicelupkan ke lautan, niscaya lautan itu akan kotor karena ucapanmu yang seperti itu. Dan ketahuilah bahwa Allah rozaqani hubbaha, Allah memberikan aku rizki dengan cintanya. Jadi cintanya Khadijah itu adalah rizki yang begitu besar bagi Rasulullah. Dialah yang pertama kali membela aku di saat semua orang mengusir aku, semua orang menjauh dari Rasul. Satu-satunya yang menjadi pembela adalah Khadijah. Dialah yang bersedekah dengan seluruh hartanya di saat semua orang memboikotnya. Satu-satunya adalah Khadijah. Dan ketahuilah bahwa hanya dari Khadijah lah aku bisa memiliki keturunan. Bayangin, Khadijah umur 40 bersama dengan Rasulullah 25 tahun, 65 tahun ya. Rasulullah Khadijah bersama dengan Rasul 65 tahun usianya. Tapi di usia 40 tahun Khadijah sampai bisa melahirkan 6 orang anak. Itu kan berarti kan subur banget gitu ya. Di saat kita 40 tahun aja sudah gak boleh hamil, ini 40 tahun masih punya anak 6. Dan di antara istri-istri yang lain tidak ada yang bisa memberikan Rasulullah keturunan padahal mereka masih muda belia. Aisyah dinikahi Rasulullah usia 7 tahun. Kemudian bersama dengan Rasul ketika beliau sudah haid di umur 9 tahun, tetapi juga tidak Allah berikan keturunan lewat Aisyah. Maka Khadijah memiliki 6 orang anak, 4 perempuan yang bernama Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Kemudian yang 2 laki-laki namanya adalah Qasim dan siapa? Abdullah. Maka Rasulullah mendapat julukan Abul Qasim. Nah ini sunahnya kita memakai kunyah ya. Jadi ibu-ibu boleh memberikan kunyah bagi dirinya Ummu siapa gitu ya. Atau bapaknya ya Abu siapa, karena ini sunnah. Kalau kita tidak punya anak untuk kita jadikan kunyah gimana? Boleh berkunyah dengan nama ponaan. Jadi yang dilakukan Aisyah ketika ingin berkunyah sedangkan beliau tidak memiliki keturunan, maka Rasul mengatakan berkunyahlah dengan nama anak adikmu. Maka Asma binti Abu Bakar itu adiknya Aisyah tapi beda ibu. Kemudian Asma binti Abu Bakar ini punya anak namanya Abdurrahman, maka Aisyah berkunyah dengan nama Ummu Abdirrahman. Nah, jadi dengan nama keponakan. Maka kemudian ketika Rasulullah berada di Mekah dengan siksaan yang begitu berat,
Rasulullah masih memiliki backingan gitu ya, masih memiliki orang-orang kuat yang ada di sekitar beliau, sehingga ketika ada yang mau mengintimidasi Rasulullah, mereka tidak mampu karena pentolan-pentolan besar Quraisy ini ada di sekitar Rasulullah. Meskipun mereka orang-orang yang belum masuk Islam, tapi orang Arab itu ta'assub atau fanatismenya itu kalau sudah satu, kalau sekarang bilang satu marga gitu ya, kalau sudah bani siapa, satu trah, itu mereka bakalan bener-bener bisa lebih kuat dari apapun. Maka Rasulullah dilindungi oleh kaumnya, suku Quraisy, yang memang suku Quraisy itu menjadi suku yang sangat dihormati, apalagi Rasulullah dari Bani Hashim, karena di Arab itu mereka punya kabilah-kabilah, dan kabilah Quraisy, kabilah Bani Hashim itu menjadi orang yang sangat disegani. Maka saat para sahabat yang lain tidak memiliki keistimewaan sebagaimana Rasulullah, mereka pun akhirnya mendapati siksaan yang begitu berat. Di antaranya yang menjadi syahidah pertama di dalam Islam ada namanya Sumayyah. Sumayyah itu adalah awwalu syahidatin fil Islam, syahidah pertama di dalam Islam. Untuk mempertahankan keislamannya, beliau sampai ditombak dari kemaluan tembus ke kepala. Itu syahidahnya Sumayyah. Kemudian keluarganya adalah keluarga Yasir bin Amr. Jadi ada Amr bin Yasir, ada Yasir bin Amr, karena memang keturunannya begitu. Maka keluarganya Yasir ini yang kemudian semuanya disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, yang juga menjadi majikannya, tuannya si Bilal bin Rabah. Maka kemudian karena tidak kuat menahan dari siksaan tersebut, sampai Yasir mengatakan, aku beriman kepada Lata dan Uzza. Kemudian beliau menangis, datang kepada Rasulullah, turunlah ayat nanti yang menjelaskan bahwa Allah menerima apa yang menjadi perkataannya, karena apa yang dilakukan itu terpaksa, sebenarnya hatinya mengingkari dia dari beriman dari Lata dan Uzza. Maka berdasarkan dari peristiwa yang begitu dahsyat dari penyiksaan-penyiksaan, dan Rasulullah tidak bisa berbuat apapun karena belum cukup kuat, Rasul mau membela juga tidak bisa, karena beliau sendiri juga ada penindasan walaupun kemudian beliau dilindungi oleh kaumnya. Maka Rasulullah pun mengizinkan mereka untuk berhijrah pertama kali, yaitu ke negeri Habasyah, atau sekarang namanya Ethiopia. Nah, itu jadi hijrah pertama kaum muslimin bukan ke Madinah tapi ke Habasyah. Maka di sana ada seorang raja yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya, tidak menzalimi siapapun, namanya adalah Raja Najasyi. Maka mereka berhijrah ke sana, nanti di antaranya adalah ada putri Rasulullah yang juga ikut berhijrah ke sana. Nah, perjalanan Rasulullah bersama dengan para sahabat di Mekah ya. Kemudian bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi dengan Ibunda Khadijah setelah turunnya wahyu. Sampai saat itu Jibril masih terus-terusan datang untuk menampakkan wujud aslinya, dan Rasulullah masih belum cukup paham ini makhluk apa yang mendatangi beliau. Sampai suatu ketika Rasulullah berada di rumah, kemudian Jibril datang menyampaikan wahyu, kemudian Rasulullah ketakutan. Dan saat itu Khadijah menenangkan, ya wahai suamiku, naiklah ke atas pangkuanku. Saking takutnya Nabi, kan perbedaan umur 15 tahun ya. Jadi kalau kita lihat itu benar-benar Rasulullah itu menjadikan Khadijah ya segalanya kalau dalam tanda kutip. Karena Rasulullah minim kasih sayang seorang ibu, tidak ada wanita-wanita yang ada di sekitarnya, maka di sisi Khadijah benar-benar Rasulullah itu menemukan ya ibu, ya kakak, ya teman, ya istri, ya sahabat, ya teman curhat, semuanya itu Khadijah. Maka sampai disebutkan Khadijah, sampai nggak ada lagi kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana hebatnya Ibunda Khadijah. Nggak ada yang bisa dibandingkan dengan beliau. Sampai dikatakan bagaimana Khadijah itu, Khadijah ya Khadijah, nggak bisa dibandingkan. Maka ketika Rasul dalam keadaan ketakutan, Jibril datang, kemudian Khadijah dengan kedewasaannya, dengan kecerdasannya, beliau mengatakan, wahai suamiku, naik ke atas pangkuanku. Persis kayak anak kecil kalau ketakutan ngelihat sesuatu itu njaluk pangku boe gitu ya, didekep karo boe. Ini Khadijah memangku suaminya. Sambil kemudian Khadijah bertanya lagi, masih adakah makhluk itu? Iya, dia masih terlihat di depanku. Maka kemudian didekap erat Rasulullah oleh Khadijah.
Kemudian masih adakah dia? Iya, dia masih ada. Masuk ke dalam bajuku. Jadi Khadijah memiliki baju yang besar sampai dikerukupkan ke bajunya, saking Rasul ini ketakutan gitu ya. Masih adakah dia di sini? Iya, dia masih ada. Ini kecerdasannya Khadijah. Jadi jin itu, setan itu seneng kalau ngelihat wanita lepas jilbab, pakai baju mini gitu ya. Kalau suami istri lagi bareng, jin sukanya deket-deket biar bikin mereka jadi cekcok. Itu setan. Tapi kalau malaikat, mereka adalah makhluk pemalu, sehingga ketika suami istri lagi berkumpul, mereka menjauh. Kemudian ketika wanita tidak memakai baju sekarang kayak kita gitu ya, mereka pergi. Maka dengan kecerdasannya untuk membuktikan ini yang datang jin, setan, apa malaikat, itu Khadijah melepas baju luarnya. Maka ketika didekep ternyata makhluknya masih ada, Khadijah kemudian melepas baju luarnya, kemudian di situ bertanya kepada Rasul, masih adakah dia di hadapanmu? Tidak, dia sudah pergi. Berarti dia adalah malaikat dan dia bukan setan. Berarti kalau yang datang kepada suaminya adalah malaikat, tidak perlu khawatir, karena pasti kebaikan. Ini kecerdasannya gitu ya Khadijah, Masya Allah. Maka kemudian ketika Khadijah memiliki ke-6 orang anak dan Allah berikan laki-laki gitu ya, di antaranya adalah Qasim dan Abdullah. Ternyata ujian demi ujian tidak berhenti di situ. Gimana pun orang Arab itu anak laki-laki menjadi simbol kekuatan. Jadi disebut orang yang mandul, bukan mandul, terputus kebaikannya kalau nggak punya anak laki-laki. Itu orang Arab begitu. Jadi kalau ada suami istri kok nggak punya anak laki, itu aib bagi orang Arab. Tapi justru Allah ingin mematahkan ini, karena ya orang yang paling besar ujiannya itu kan Rasulullah. Jadi ujian-ujian yang berat itu Rasulullah sudah mengalami semuanya. Sampai kemudian Rasulullah karena 2 anak laki-lakinya meninggal di usia menyusui, orang-orang akhirnya mengatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar. Abtar itu terputus kebaikannya. Maka kemudian nanti turunlah surat Inna a'tainakal kautsar itu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kamu terputus dari kebaikan, merekalah itu orang yang terputus dari kebaikan. Karena ternyata dari balik tragedi atau kisah diwafatkannya anak-anak Rasulullah pada saat usia kecil, Allah ingin memberikan sebuah hikmah yang luar biasa besar dengan nanti hadirnya seorang anak angkat yang menjadi hukum bagi anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Nah, maka saat Rasulullah kehilangan anak laki-lakinya, Khadijah saat itu dapat sebuah budak gitu ya, diberikan beli seorang budak. Kemudian karena dulu budak kan kayak barang ya, jadi diperjualbelikan. Kemudian mereka ya bukan pembantu, kalau pembantu masih digaji, budak itu nggak digaji, mereka diapa-apain sama tuannya bisa. Dan rata-rata budak itu didapatkan dari hasil tawanan perang. Maka saat itu Khadijah membeli budak dari tawanan perang yang bernama Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah ini kemudian dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah dikasih hadiah budak dari istrinya, dan Zaid akhirnya menjadi anak kesayangan Rasulullah karena anaknya Rasulullah yang laki-laki sudah nggak ada. Jadi betul-betul menganggap Zaid sebagai anak kandungnya. Bahkan saat itu Zaid diajak oleh Rasulullah ke hadapan para pemuka-pemuka Quraisy dengan mengatakan, hari ini aku memberikan nama Zaid bin Harithah berubah menjadi Zaid bin Muhammad. Dan mulai hari ini kami berdua saling mewarisi. Dan jadi dulu itu tradisi orang Arab adalah kalau mereka ngangkat anak itu benar-benar memperlakukan anak angkat kayak anak kandung. Ya mereka dapat warisan, ya mereka diberikan nasab dari bapaknya gitu ya. Maka sejak saat itu Zaid bin Harithah berubah nama menjadi Zaid bin Muhammad. Jadi nanti nama Zaid itu yang terkenal 2, ada Zaid bin Thabit sama Zaid bin Harithah. Ini jangan kebalik. Kalau Zaid bin Thabit itu yang menulis wahyu. Jadi Rasulullah memang Allah berikan umi gitu ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka saat Rasulullah turun wahyu kepada beliau, Rasul langsung menghafalkan. Jadi metode untuk nanti dijadikan metode untuk ngajarin anak
ngafal Quran buat yang belum bisa baca tulis. Metodenya adalah talqin, sebagaimana yang dilakukan Jibril kepada Rasulullah. Jadi Jibril itu bacakan, nanti Rasulullah ngikutin terus, jadi menghafalkan Al-Qur'annya dengan metode talqin buat anak-anak yang nggak bisa baca tulis. Jadi anak-anak kecil gitu itu didengerin aja Al-Qur'an, nanti insya Allah lama-lama hafal gitu ya. Maka Rasulullah punya sekretaris, namanya adalah Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit ini ketika turunnya wahyu, beliau menuliskan apa yang didengar dari Rasulullah bukan lembaran ya, tapi kepada pelepah-pelepah kurma, kemudian yang dijadikan tulisan itu ya, pelepah kurma, kadang di kulit hewan, kadang di bebatuan. Jadi memang dulu itu belum ada kertas seperti sekarang. Pada zaman Rasul, Cina itu sudah bisa memproduksi kertas. Dan ini ya, salah satu keunggulannya orang Cina tuh mereka pinter gitu loh. Mereka bikin imitasi-imitasi, sekarang bikin semangka kayak asli aja cuma dari satu tetes langsung jadi kayak semangka gitu kan. Bikin beras palsu, bikin apalagi merica palsu ya, pinter banget itu Cina semuanya itu ya. Nah jadi kalau ada hadis maudhu, hadis lemah yang berbicara tentang utulubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, karena memang saat itu Cina sudah bisa memproduksi kertas. Padahal kita nulisnya masih di pelepah kurma dan juga di bebatuan gitu ya, di kulit binatang. Maka saat Al-Quran itu turun, kapan pertama kali Al-Quran turun, Bu? 17 Ramadan. Yang diperingati sebagai nuzulul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Kalau ayat pertama dalam surat Al-Qadr apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal berapa? Di malam keberapa? 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil. Kira-kira nek 17 Ramadan Lailatul Qadar mungkin enggak? Jadi yang benar nuzulul Quran Lailatul Qadar apa 17 Ramadan? Nah jadi ibu bingung, oh ya nuzulul Quran tuh 17 Ramadan, padahal Al-Qurannya jelas bilang fi lailatul qadar, gak mungkin Lailatul Qadar di 17 Ramadan ya. Nah jadi yang paling kuat pendapatnya adalah di malam Lailatul Qadar ini. Nah Lailatul Qadar berarti kan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Al-Quran itu turun secara langsung atau berangsur-angsur? Berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sekarang begini, kita lihat. Memang Rasulullah diutus pertama menjadi Rasul usia 40, meninggal di usia 63. Berarti 23 tahun Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Dalam bahasa Arab, ada dua kalimat yang artinya adalah menurunkan, yaitu anzala dan nazzala. Gitu ya, kalau belajar bahasa Arab nanti wazannya fa'ala yufa'ilu sama af'ala yuf'ilu. Anzala yunzilu. Artinya sama-sama menurunkan. Tapi ternyata menurunkannya ini prosesnya beda. Kalau dalam surat Al-Qadr Allah gunakan anzalnahu. Tapi ketika nanti kepada Rasulullah prosesnya dalam Al-Quran Allah sebutkan wa nazzalna alaikal kitaba. Dan kami menurunkan Al-Quran kepadamu bukan dengan anzalna tapi nazzalna. Apa bedanya? Kalau Allah gunakan kata anzala itu turunnya sekaligus. Tapi kalau menggunakan kata nazzala itu berangsur-angsur. Maka pada saat Lailatul Qadar itu Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Nah ini prosesnya pada saat Lailatul Qadar. Jadi Allah itu punya gudang rahasia atau disebut Lauhul Mahfud itu ya. Di situ kemudian semua takdir rezeki kita termasuk Al-Quran itu disimpannya di Lauhul Mahfud. Maka di malam Lailatul Qadar itu 30 juz sekaligus turun. Baru nanti dari langit dunia kepada Rasulullah kalimatnya berubah menjadi wa nazzalna alaikal kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Rasulullah secara berangsur-angsur. Jadi 23 tahun itu proses dari langit dunia ke Rasulullah. Maka saat Rasulullah turun wahyu pertama, kemudian beliau memanggil sekretarisnya yaitu Zaid bin Thabit untuk menuliskan apa yang sudah dihafal oleh beliau. Ini nanti saya loncat sedikit ke proses pembukuan Al-Quran, saya skip dulu di Ibunda Khadijah. Jadi saya loncat ke proses pengumpulan Al-Quran. Maka nanti pada saat
Rasulullah itu wafat, banyak di antara kaum muslimin yang murtad dari agama Islam. Nah, di tahun 8 Hijriah, Rasulullah meninggal sekitar tahun 10 Hijriah. 2 tahun sebelumnya terjadi Fathu Makkah, yang penaklukan kota Makkah tanpa ada pertumpahan darah, yang semua orang itu di kawasan Makkah Madinah masuk Islam secara berbondong-bondong, bahkan tidak ada lagi non muslim yang tinggal di daerah Arab gitu ya, sudah semuanya masuk Islam. Tapi ternyata setelah meninggal Rasulullah, orang-orang rame-rame keluar dari Islam. Maka khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, salah satu yang beliau lakukan adalah memerangi orang-orang yang murtad itu. Dalam peperangan, maka dalam peperangan itu namanya peperangan, saya lupa. Jadi pada saat peperangan itu, karena banyak di antara para penghafal Al-Quran yang ikut berperang, mereka tewas. Padahal Al-Quran tidak dituliskan. Jadi Al-Quran itu dihafal oleh mereka. Maka ulama mengatakan dulu Al-Quran fis sudur walaysa fis sutur. Kalau sutur itu lembaran-lembaran, itu namanya sutur. Jadi Al-Quran itu dulu di dada-dada mereka. Kalau sekarang beda, Al-Quran fis sutur walaysa fis sudur gitu ya. Al-Quran hanya ada di lembaran. Oh, sekarang packaging Quran bagus, mau yang warna pink, mau yang dikasih nama, mau yang bunga-bunga, mau yang gambar abri, wah Masya Allah, macam-macam packaging Quran. Tapi hanya fis sutur, nggak masuk ke sudur. Ini PR kita. Maka dulu ya, ketika pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, banyak di antara para penghafal Al-Quran tewas. Kekhawatiran Umar bin Khattab di situ sebenarnya. Beliau mengatakan, innal qatla qad istaharra bil qurra. Peperangan ini banyak menghabiskan dari para penghafal Al-Quran. Dan aku melihat, ini kalau misalkan semuanya tewas sedangkan Al-Quran tidak dibukukan, bagaimana nasib anak cucu kita? Mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Maka kemudian bagaimana kalau aku punya ide kita mulai mengumpulkan Al-Quran? Maka Abu Bakar saat itu yang menjadi khalifah tertegun dengan mengatakan, bagaimana kita melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak melakukan itu? Karena kan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah jatuhnya ke dalam perkara yang bid'ah. Rasul nggak nyuruh kita untuk mengumpulkan Al-Quran. Masa kita melakukan sesuatu sedangkan Rasul tidak memerintahkan itu? Maka kemudian Umar bin Khattab berdoa kepada Allah supaya melapangkan dadanya Abu Bakar, dan dilapangkanlah dadanya Abu Bakar. Sampai akhirnya Abu Bakar, ya sudah kalau gitu kita mencari siapa yang Rasulullah perintahkan untuk menulis Al-Quran. Datangi Zaid bin Sabit. Maka Zaid bin Sabit dipanggil, dikasih tahu gimana kalau kita mulai mengumpulkan Al-Quran. Zaid bin Sabit menolak juga, nggak bisa. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah. Maka Abu Bakar dan Umar mengatakan, hadza wallahi khair, demi Allah ini adalah sebuah kebaikan. Sampai akhirnya bertiga ini musyawarah dan sepakat, baik kita akan mengumpulkan Al-Quran. Setelah pulang dari situ, Zaid bin Sabit mengatakan, wallah, demi Allah, lau kallafuni naqla jabalin minal jibal. Seandainya mereka semua itu nyuruh aku mindahin gunung dari sekian banyak gunung-gunung yang ada, mindahin gunung Uhud, itu lebih baik untukku daripada aku harus mengumpulkan Al-Quran. Saking beratnya, 23 tahun tercecer. Ibu bayangin, punya buku pengajian satu lali sing deleh. Ya, padahal nulis dewe. Ya, deleh dewe. Setiap kali bar ngaji deleh tase. Besok ngaji tase ganti. Isine lali. Ya Allah, tak deleh ngendi bukune. Itu aja bukunya sendiri belum sampai 23 tahun. Nek ilang ya wis golek buku sing anyar kan gitu. Lah ini Al-Qur'an. Tidak boleh salah sedikit pun karena bisa berpotensi menyesatkan umat manusia. Maka beliau betul-betul dalam kondisi yang berat gitu ya. Sampai akhirnya beliau mencari tuh, tanya sama para sahabat, kamu pernah mendengar ayat ini dari Rasulullah? Ya, aku mendengar, baru ditulis. Pernah mendengar ayat ini? Tanya sama sahabat lain. Rasul pernah mengatakan ayat ini kepadamu? Ya, pernah. Terus gitu. Sampai nanti cuma tinggal satu ayat, itu dicari, pernah dengar ini? Gak pernah. Pernah dengar? Gak pernah. Sampai pusing itu Zaid. Ya Allah, ini siapa yang pernah mendengar ayat ini dari Rasul? Sampai ketemu salah seorang sahabat, iya, aku pernah mendengarnya dari Rasulullah. Maka dikumpulkanlah setelah proses itu 23 tahun tercecer pada masa pemerintahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu cuma memerintah selama 2 tahun saja. Tapi upaya terbesar beliau adalah memerangi orang-orang murtad dan proses pembukuan Al-Quran.
Maka saat Abu Bakar As-Siddiq wafat, lembaran-lembaran yang sudah dikumpulkan oleh Zaid ini dijadikan satu. Namanya adalah suhuf. Kan ada dalam Al-Quran suhuf Ibrahim wa Musa gitu ya. Kenapa disebut suhuf? Karena bentuknya lembaran. Sedangkan Al-Quran yang kita baca sekarang namanya bukan suhuf tapi mushaf. Gitu ya. Jadi suhuf sama mushaf berbeda. Jadi dulu namanya itu masih suhuf. Kenapa masih suhuf? Karena di situ hanya sekedar disatukan yang bercecer, kemudian nama suratnya belum ada, ayatnya masih, jadi semuanya itu masih belum urut, belum ada nama suratnya, kemudian masih acak-acakan, harokatnya juga nggak ada. Karena Al-Quran itu unzila ala sab'i lughat, diturunkan dengan 7 dialek bahasa. Jadi Al-Quran itu ya memang bahasanya Arab, tapi dialek atau cara membaca Al-Quran itu nanti berbeda-beda. Makanya ibu nanti kalau misalkan belajar tahsin, naik lagi ke level yang lebih atas gitu ya, belajar sanad gitu ya, ngambil pengambilan sanad, maka nanti jadi Rasulullah itu begini, Rasul itu mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Ada contoh misalkan 7 orang sahabat, ada Zaid bin Sabit, ada misalkan Amr bin As, ada sahabat ini, dia ajarin Al-Quran. Kemudian nanti mereka punya murid gitu ya, muridnya punya murid. Kalau bacaan mereka sudah terstandar, sudah bagus, maka mereka mendapat sanad. Sanad itu silsilah. Jadi silsilah ini yang bersambung dari Rasulullah, kemudian ke sahabat, terus ke generasi murid-muridnya. Nah, makanya nanti kalau ada orang yang mengambil sanad, jangan heran kalau lo kok cara bacanya beda ya. Dari syekh yang saya perhatikan gitu ya, yang dari Yaman sama yang dari Mesir itu biasanya agak berbeda bacaannya nanti. Yaman itu karena Ustadz Zaki itu dari Yaman ya. Suami saya ngambil sanadnya dari Mesir. Saya sendiri belajarnya dari Saudi. Guru saya Syekhoh Jihan itu orang Suria. Beliau belajar mengambil sanad dulu ketika di Suria hanya orang ke-28 dari Rasulullah. Jadi sanad itu dia dari Rasul sampai kita yang terakhir dapat sanad itu nggak terputus bu. Kita masih bisa ngitung, oh jarakku sama Rasulullah sekian orang gitu. Jadi nanti kalau ibu mendapati kok bacaannya begini, karena memang Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek bahasa. Maka nanti kalau saya belajar dari Saudi, dari Mesir itu ketika mengucapkan huruf bo, so, ro, kho, itu memang tidak boleh untuk menutup mulut karena dia bukan huruf O, bukan go, so, to, bukan begitu. Jadi tetap dibuka so, to, ro, ko gitu, tetap dibuka. Maka nanti kalau misalkan melihat Syekhoh, misalkan kalau yang di sini Syekhoh ada Syekhoh Ahlam gitu ya, itu belajarnya dari Yaman, Ustadz Zaki dari Yaman, kemudian Talibah Ustadzah Ahlam dari Yaman. Itu rata-rata kalau mengucap ta'awud kita tuh kalau belajar kok angel mentoyo diikutin gitu, itu biasanya Yaman. Misalkan dari ta'awud saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu biasanya Yaman begitu ya. Tapi kalau misalkan belajarnya dari Saudi, dari Mesir, itu dia lebih fleksibel. Jadi karena posong gitu ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ucapkan to dengan to. Itu diantaranya. Tapi insya Allah ibu-ibu kalau belum marhalahnya sanad udah nggak usah pusing ya. Belajar tahsin dulu ya. Kalau tahsinnya udah bener baru nanti belajar ngambil sanad. Tapi maksud saya kalau karena kadang orang-orang itu ketika baru belajar terus dia nyalahin yang lain gitu loh. Ngiranya dia ora aku ki sinaune tahsin sing bener ngene, padahal dia baru belajarnya yang itu, belum belajar yang lain gitu. Yang sudah sampai yang sekarang sudah direkomendasikan qiraah itu bukan hanya qiraah sab'ah sampai qiraah asyrah, sampai sudah ada 10 riwayat untuk baca Al-Qur'an. Sampai sekarang sudah berkembang lagi jadi 14 cara membaca Al-Quran gitu ya. Walaupun Al-Quran yang sama, tapi saya tidak merekomendasikan Al-Quran versi Jawa karena orang Jawa nih kalau baca ngalamin itu nggak ada ya. Terus sama ngamtak ngalaihim ya, itu nggak ada yang mendapatkan sanad begitu. Nah kembali dalam proses pembukuan Al-Quran, maka saat ini
Nah, maka saat Zaid bin Sabit tadi mengumpulkan Al-Quran di suhuf atau di lembaran, itu belum ada nama-nama suratnya, masih belum ada harokatnya, sehingga setiap orang membaca Al-Quran dengan dialek bahasanya masing-masing. Maka suhuf ini kemudian disimpan di kediamannya Abu Bakar. Abu Bakar meninggal ditaruh di kediamannya Umar. Umar meninggal ditaruh kediamannya Hafsah binti Umar yang juga istri dari Rasulullah. Saat itu setelah Umar bin Khattab adalah kekhilafahan Utsman bin Affan yang memang sudah banyak sekali fitnah yang terjadi. Maka Utsman pun terbunuh karena fitnah. Saat di masa Utsman bin Affan yang banyak peperangan, maka prajurit-prajurit pasukan-pasukan ini berasal dari suku yang berbeda-beda. Ada dari Armenia, ada dari Azerbaijan, sehingga mereka membaca Al-Quran dengan dialek bahasanya masing-masing. Maka Utsman bin Affan melihat khawatir bahwa ini nanti kalau jadi perpecahan di antara kaum muslimin gimana? Sedangkan orang-orang mereka mengatasnamakan dialekku yang paling bagus. Enggak, dialekku yang paling fasih. Melihat dari perbedaan-perbedaan orang membaca Al-Quran ini, maka Utsman bin Affan punya ide untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu penulisan atau disebutnya rosem gitu ya. Rosem itu penulisan. Maka disebut Al-Quran kita sekarang adalah Mushaf li Rasmil Utsmani. Mushaf dengan penulisan dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kemudian mengambil satu keputusan, Al-Quran ditulis dengan satu dialek bahasa, dipilih bahasa yang paling fasih yaitu bahasa Quraisy. Sehingga suhuf yang tadi sudah dikumpulkan, yang tadinya masih acak-acakan, gak ada harokatnya kemudian dikasih harokat, gak ada nama suratnya dikasih nama surat, yang belum urut diurutkan. Kira-kira yang ngasih nama surat siapa, Bu? Yang ngasih nama Al-Baqarah, Ali Imran itu siapa? Allah. Allah ketika menurunkan lewat malaikat Jibril ngasih tahu ini surat ini ayat sekian. Tapi kira-kira turunnya Al-Quran urut nggak? Enggak. Berarti Al-Quran tidak secara urut. Maka yang ngurutin habis Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, yang ngurutin dari Allah atau para sahabat? Yang mengurutkan adalah ijma atau kesepakatan para sahabat. Karena Al-Quran turunnya nggak urut. Pertama Al-Alaq 1-5, kemudian surat Al-Mudaththir, nanti surat yang terakhir kali turun An-Nasr, ayat yang terakhir kali turun Al-Maidah ayat 3. Maka dikumpulkan saja tidak berurutan. Maka para sahabat sepakat untuk mengurutkan nama-nama Al-Quran ini berdasarkan cara Nabi ketika menjadi imam sholat. Jadi Rasulullah itu ketika menjadi imam sholat, beliau bacanya selalu urut. Nanti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika beliau sholat malam itu dalam satu rakaat bacanya Al-Baqarah, lanjut Ali Imran, lanjut An-Nisa, lanjut Al-Maidah, baru rukuk di rakaat pertama setelah 5 juz setengah. Ya, maka ini dijadikan dalil urutannya begini sesuai dengan urutan Rasulullah saat membaca Al-Quran. Maka sunahnya kita kalau sholat itu urut, Bu. Bisanya dari An-Naba, yaudah An-Naba urut nanti sampai Anas gitu ya. Mampunya dari juz 29 diurutkan, itu sunahnya. Maka kemudian pada saat Utsman bin Affan memimpin ini, setelah semua yang tidak ada di suhuf dijadikan satu, bahasanya dipilih yang terbaik yaitu bahasa Quraisy, jadilah yang tadinya suhuf berubah menjadi mushaf. Nah, suhuf yang sudah terlanjur menyebar ke seantero negeri itu ditarik semua sama Utsman bin Affan, kemudian dibakar. Sehingga tidak ada lagi satu suhuf yang tersisa yang ini akan memicu dari perpecahan kaum muslimin. Maka sekarang kita lihat ya yang kita baca hanya ada mushaf li Rasim Utsmani. Meskipun nanti ada baca yang beda-beda. Misalkan ada yang baca wadduhi wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Ya enggak disalahin juga karena memang ada cara membaca yang seperti itu ya.
Nah, ini sedikit tentang bagaimana proses pembukuan Al-Quran. Maka belum sampai kepada bagaimana Ibunda Khadijah mendampingi beliau ya, sampai dengan bagaimana beliau menghabiskan seluruh hartanya, bagaimana pemboikotan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, sampai akhirnya menghantarkan Ibunda Khadijah di peristirahatan terakhirnya, sampai Ibunda Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya sudah tidak ada lagi harta yang aku punya dan kau masih butuh sesuatu untuk jalan dakwah ini, maka galilah kuburku dan jadikan tulang belulangku untuk di jalan dakwah. Entah mungkin akan kau jadikan sebagai tulisan gitu ya, entah mungkin mau diloakkan kemudian dijual, yang penting selama buat dakwah, jadikan semua yang ada di tubuhku tidak tersisa." Itulah Ibunda Khadijah yang insya Allah masih akan kita bahas bagaimana perjuangan dan kisah beliau di bulan depan ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan kebaikan yang bisa kita ambil. Kalau ada kebaikan semua datang dari Allah Ta'ala, ada keburukan datang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.